Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya harus mengubah judul saya kemarin. Saya berharap ketika tim nasional Indonesia U23 yang tampil di SEA Games akan bertarung di semifinal pada tanggal 19 Mei akan datang menghadapi Harimau Malaya, Malaysia. Ternyata skenarionya di luar dugaan, kita tidak ketemu dengan Malaya atau dengan Harimau Malaya ini. Berubah, di mana di luar dugaan Malaysia itu dipaksa bermain imbang 2-2 di grup B menghadapi Kamboja. Bahkan Malaysia itu selalu tertinggal sebelum mereka bisa mengejarnya dengan 2 gol balasan dari Muhammad Razak. Kamboja bermain sangat bagus walaupun mereka sudah tersisih, tetapi mereka memberikan perlawanan sengit terhadap Harimau Malaya ini. Tim yang sebelumnya saya berpikir mereka akan menjadi juara grup. Karena kalau mereka bisa menang melawan Kamboja, pasti sulit akan dikejar oleh Thailand. Sehingga akan bertarung dengan kita. Laga yang dinanti-nantikan. Namun apa mau dikata, semua berubah. Dan Malaysia menjadi runner-up di grup B di bawah Thailand. Kamboja mendapatkan 2 gol mereka. Pertama lewat Khon Kancaf di menit ke-45+1 sebelum disamakan lagi oleh Muhammad Razak di menit ke-51. Datang lagi Sakti, pemain Kamboja ini, untuk bisa memberikan keunggulan di menit 61. Dan Razak lagi-lagi bisa meresponnya dengan 7 menit kemudian menyamakan 2-2. Sampai pertandingan berakhir, skor tidak berubah. Membuat posisi Malaya atau Harimau Malaya ini yang sudah mendapatkan 7 poin hanya ketambahan 1 poin. Hasil akhirnya mereka itu dengan 8 poin setelah memainkan 4 pertandingan di grup B. Sementara dalam pertarungan lainnya yang berlangsung di stadion yang sama, ya, di stadion Tien Trong di Nam Dinh, Thailand menang juga dengan susah payah. Itu pun hanya lewat gol bunuh diri dari pemain Laos. Laos ada di juru kunci sudah tersisih. Tapi Laos memberikan juga perlawanan berarti terhadap Thailand. Dan gol bunuh diri itu terjadi di menit ke-19 yang dilakukan oleh pemain belakang Laos, At Vinkam, yang tadinya ingin meng-clearance tapi tidak sempurna. Justru bola berubah arah masuk ke gawang Odunen, ke gawang sendiri, ya, di Laos ini. Kemenangan satu-satunya ini memberikan bagi Thailand 3 poin. Dengan 3 poin, mereka yang tadinya cuma 6 poin itu jadi 9. Unggul 1 poin di atas tim U23 Malaysia, sehingga Thailand menjadi juara grup. Lawannya nantinya akan ketemu dengan tim nasional kita, tim U23 di bawah pelatih STY. Dan Sintayong ini ikut menyaksikan pertandingan di stadion Tien Trong ini di Nam Dinh. Dia mengawasi baik lawannya akan dihadapi apakah Malaysia atau dengan Thailand. Yang memang dari awal sudah dipastikan ini Malaysia karena mereka bisa ambil Kamboja. Malaysia bisa mengalahkan Thailand dan belum terkalahkan sebelum, tidak ada yang mengetahui, tidak diduga sama sekali bahwa akhirnya mereka hanya bermain imbang 2-2. Namun menurut saya, walaupun kita tidak, Malaysia juga berbahaya sebenarnya. Meski kita tidak berhadapan dengan Malaysia dan Malaysia harus ketemu dengan juara grup A, tuan rumah Vietnam, kita sebenarnya tidak perlu takut. Tidak perlu gentar melawan Thailand. Kita bisa menang melawan Thailand. Dan saya yakin, karena grafik penampilan kita di 3 laga terakhir setelah kalah dari Vietnam di pertandingan pembuka itu bagus. Kita bisa membuat 11 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Menang 4-1 lawan Timur Leste, 4-0 melawan Filipina, 3-1 melawan Myanmar. Pasti semua akan berpikir, kita sudah panas benar ini, naik terus seperti mesin diesel. Dan siapapun di semifinal, saya rasa kita bisa memenangkan pertandingan. Dengan sekarang anak-anak sudah punya mentalnya, mereka sudah terbangun lagi, motivasi yang sangat tinggi, sudah ada di semifinal, sudah tanggung. Kita bisa menantang lagi tuan rumah Vietnam kalau Vietnam bisa mengatasi Malaysia. Dan saya masih yakin, kenapa saya lebih, kalau dengan Malaysia ini pasti penuh emosional. Laga yang alot dan berat sekali juga buat kita. Dengan Thailand justru saya lebih feeling, walaupun mereka itu di Piala AFF menang melawan kita, ada 4-0 di pertandingan pertama dan pertandingan kedua itu bermain imbang 2-2. Tim yang sama dipimpin oleh Alexander Polking
pelatih yang membawa tim Gajah Perang Muda ini Thailand juara di Piala AFF. Namun saat ini di SEA Games, formasi Thailand itu jauh. Tidak ada banyak pemain yang di AFF tampil dibawa ke SEA Games di Vietnam. Kalau saya lihat itu pemain senior itu mereka hanya penjaga gawang Kawin, Tamsachanan. Dia saja, tapi selebihnya ini pemain-pemain muda. Dan kita bisa ambil karena kita tuh pemain-pemain berpengalaman yang sudah ada di AFF. Ada Asnawi, ada Egy, ada Witan, ada Rizky Ridho, ada Fakhrudin. Ya, banyak pemain-pemain kita bagus. Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya. Jadi kita ini pasti ditakuti oleh Thailand. Thailand gentar menghadapi kita. Dan ingat, di SEA Games Manila tahun 2019 kita mengalahkan Thailand dengan 2 gol. Saat itu gol kita tuh ditentukan oleh Osvaldo Hai, kalau nggak salah ya, yang menjadi top skor dengan 8 gol di Manila SEA Games yang lalu. Dan 1 gol lainnya disumbangkan oleh Egy. Dan di sana kita menang, kita menyingkirkan Thailand di fase grup. Kita berada di grup yang berat saat itu. Ada Vietnam, ada juga di sana Singapura dan Thailand, dan Singapura Thailand juga out. Kita hanya kalah 1 kali, 2-1 melawan Vietnam di grup sebelum kita ketemu lagi di final. Dan kita kalah hanya mendapat medali perak. Memungkinkan juga saat ini kita bisa lolos ke final lagi dan kita bisa berhitung. Kalau di Manila perak kita harus emas. Walaupun memang ini pertandingan yang sulit kalau ketemu kembali dengan Vietnam. Semoga Malaysia bisa membuat kejutan di semifinal mengalahkan Vietnam dan kita ketemu Malaysia di babak final. Ini yang seru. Ini yang rame. Tapi sekali lagi, orang bisa mengatakan sekarang bahwa Thailand hebat. Bolehlah Thailand kita selama ini menjadi momok bagi kita. Tapi dengan kondisi pemain-pemain kita, pemain-pemain muda kita yang punya pengalaman, bahkan ada beberapa juga yang tampil di SEA Games Manila seperti Egy, ada di sana Asnawi, kita bagus untuk bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak punya seperti Chanatip Songkrasin, pemain terbaik mereka, kapten mereka yang bagus sekali. Kemudian ada Terasil Dangda, itu tidak ikut. Di sini ada Sopacuk Suracat juga tidak ikut. Ini 3 pemain terbaik di Piala AFF yang dimiliki oleh Thailand. Mereka punya gelandang lagi Yoyen yang bagus. Semua nggak datang. Nah kita, pemain-pemain kita bagus. Sebagian besar datang dari AFF dan ada beberapa pemain sekali lagi di Manila. Jadi saya ini yakin bahwa dengan Thailand akan berpikir lawan kita. Kita lawan Laos aja mereka pontang-panting hanya kalah. Hanya menang itu lewat gol bunuh diri pemain belakang Laos. Ini Laos. Kemudian mereka kalah dari Malaysia. Jadi kita punya peluang melawan Thailand. Harus maju tak gentar. Tidak perlu takut menghadapi Thailand. Karena dalam posisi seperti ini justru yang takut Thailand menghadapi kita. Pasti mereka melihat kita punya permainan di 3 pertandingan terakhir itu mereka awasi. Ini mengerikan. Dan STY memang pantas berada di tribun di Stadion Tien Truong ini untuk bisa melihat. Dia sudah lihat langsung bagaimana Thailand setelah Malaysia itu imbang dan menjadi runner up dan Thailand jadi juara grup, dia akan menantang, yang akan berhadapan dengan tim asuhan STY. Dia tahu dengan tim kepelatihan apa yang dia harus mainkan di saat menghadapi Thailand di semifinal. Jadi sekali lagi buat Witan Sulaiman dan kawan-kawan, buat Fakhrudin Arianto dan seluruh tim yang ada di Vietnam, tidak perlu takut. Justru kita sekarang itu berada di atas angin. Semua pasti akan berpikir setelah kita lolos ke semifinal, tadinya mungkin mereka akan lihat kita akan lemah karena kalah dengan 3 gol lawan tuan rumah. Tapi kesininya kita itu secara perlahan tapi pasti terus naik. Dengan kondisi seperti ini akan sulit tertahankan siapapun yang akan kita hadapi di semifinal. Dan jika kita bermain seperti melawan Filipina, bermain seperti terakhir melawan Myanmar, walaupun memang masih ada yang perlu dibenahi. Passing, kontrol bola, jangan panik. Ya. Itu yang perlu, ini finishing touch-nya. Kita harus tingkatkan, memanfaatkan setiap peluang yang ada di kotak penalti untuk bisa menjadi gol. Kalau kita ini semua diperbaiki dengan baik di saat menghadapi Thailand, kita akan menang melawan Thailand. Kalau ditukar misalnya, coba aja misalnya ini ya. Kita ketemu Laos misalnya. Thailand cuma menang 1-0 lewat bunuh diri. Kita ketemu dengan Laos dalam pertandingan persahabatan. Kita hajar pasti Laos. Lebih dari 2 gol. Kalau bisa melihat dengan, walaupun Laos bermain seperti lawan Thailand. Kita sudah bisa melihat.
Filipina aja yang mampu menahan Vietnam 0-0, kita hajar dengan 4 gol. Termasuk dengan Myanmar. Vietnam juga susah payah, tetapi Myanmar nggak bisa bikin apa-apa dengan kita. Kita langsung bisa bikin 3 gol di babak pertama, membuat kita itu lebih enak bermain melawan mereka. Nah, sekarang kita akan lihat dengan Thailand. Bagaimana Thailand, respon Thailand terhadap pemain-pemain kita atau penampilan tim Garuda Muda ini di bawah STY. Kita bermain saja seperti lawan Myanmar itu mereka kelabakan. Mereka akan sulit dengan skill yang bagus dari Egy, dari Witan, kemudian dari Ricky Kambuaya, ada Mark Klok, dengan Sahrian Abimanyu yang mengontrol di tengah. Kita punya tim yang baik. Tergantung apakah Irfan Jauhari akan dimainkan lebih awal oleh STY atau Muhammad Ridwan yang dimain. Kalau di belakang saya pikir sudah mendapatkan pakem yang baik dengan Asnawi Mangku Alam, kemudian Alfreana Dewanga, Rizky Ridho bersama dengan Fahrudin Arianto dan Hernanda Ari sebagai penjaga gawang. Ini sudah merupakan satu kesatuan yang baik, yang sulit untuk dirombak oleh STY. Dan kalau starting 11 ini yang dipertahankan menghadapi Thailand di semifinal, saya yakin presentasi kita menang itu 5-5, 4-5 ada di kita. Kita akan menang. Yang penting kita tampil dengan motivasi yang tinggi, semangat tentunya, memanfaatkan setiap kesempatan peluang terbuka, tidak panik, tenang, karena biasanya pemain-pemain kita itu kalau mendapatkan pressing yang tinggi agak panik bermain, seperti ketika lawan Vietnam. Namun ketika kita akan ketemu dengan Thailand dan kita bermain dengan pressing juga yang tinggi, kita akan bisa mengatasi mereka dan kita bisa mendapatkan 1 tiket untuk melaju ke babak final. Sampai di sini pembahasan saya dengan tim Indonesia yang berubah dari skenario lawan Harimau Malaya kini ke Gajah Perang Muda. Tapi justru saya lebih enak, lebih senang dengan posisi kita melawan Thailand. Karena Thailand pasti mungkin sedikit lebih diunggulkan. Ini kita makan mereka dengan baik di semifinal. Sampai kita ketemu. Ciao.